Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu DU Spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, pada hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Bagi teman-teman yang telah mengetahui kisah ini, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman semuanya, kita simak cerita ini dari pertama sampai akhir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman, langsung saja ke kisahnya. Tentang Nabi Ilyas, rasanya tidak lengkap jika tidak membahas Nabi Ilyasa. Meski namanya mirip, namun kenyataannya keduanya tidak memiliki hubungan darah yang dekat. Pertemuan Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa berawal saat beliau sembunyi di rumah seorang wanita Bani Israel. Di rumah tersebut ada Bani Ilyasa muda yang terjangkit penyakit. Sang wanita pun meminta Nabi Ilyas untuk mengobati anaknya dan berhasil. Setelah 10 tahun, Nabi Ilyas akhirnya kembali ke kaumnya dengan ditemani oleh sosok Nabi Ilyasa alaihissalam. Mukjizat Nabi Ilyas dan mukjizatnya. Sebagai Nabi utusan Allah, sudah pasti bahwa Nabi Ilyas alaihissalam memiliki mukjizat. Kamu penasaran apa saja mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam mampu membangkitkan orang mati. Ketika musim kemarau panjang, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan seorang wanita tua yang membawa sedikit air dan gandum untuk sang anak. Saat itu, Nabi Ilyas meminta makanan tersebut untuk diberikan kepadanya. Beliau berkata bahwa nantinya persediaan air dan gandum akan selalu penuh. Sayangnya, anak wanita tersebut meninggal padahal belum sempat memakan gandum tersebut. Nabi Ilyas alaihissalam pun memohon kepada Allah untuk menghidupkan lagi anak dari sang wanita tersebut. Atas izin Allah, sang anak kemudian hidup kembali. Yang kedua, Nabi Ilyas mampu berlari kencang mendahului kereta. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam diketahui bahwa beliau pernah mendapatkan serangan dan dikejar oleh kaum Bani Israel. Saat itu beliau mampu berlari sangat kencang. Saking kencangnya, kecepatannya bisa sampai mendahului kereta milik Raja Arab saat itu. Yang ketiga, mendatangkan musim kemarau dan penghujan. Saat kaum Bani Israel dengan tegas menolak beriman, Nabi Ilyas lantas meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab. Berkat doa Nabi Ilyas alaihissalam ini, musim kemarau panjang akhirnya melanda. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Ilyas yang meminta turunnya hujan. Yang keempat, bertahan hidup dalam kemarau panjang. Selama musim kemarau panjang, banyak nyawa kaum Bani Israel yang terenggut karena kelaparan. Namun Nabi Ilyas alaihissalam mampu bertahan hidup. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor burung gagak untuk membawakan makanan pada Nabi Ilyas yang tengah bersembunyi di gua. Yang kelima, mampu menyembuhkan orang sakit. Dari cerita Nabi Ilyas alaihissalam juga dikisahkan bahwa beliau mampu menyembuhkan orang sakit. Apapun orang yang disembuhkan tersebut adalah Nabi Ilyas masih muda. Setelah itu, Nabi Ilyas dan Ilyasa akhirnya berdakwah untuk mengabarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada lebih banyak orang. Demikian kisah singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa kembali di channel kami, yaitu DU Spasi NIAAA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.